Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya Dwi Antika Barunasution dengan NIM 4193111047 dari kelas Pendidikan Matematika Bilingual 2019 Kampus Mengajar. Nah, pada video ke-8 ini saya akan memaparkan mengenai pengembangan evaluasi interaktif berbasis Quizzes. Mengenal Quizzes, apakah kalian tahu apa itu Quizzes? Nah, jadi Quizzes ini merupakan web tool berbasis game-based learning yang sering dimanfaatkan untuk membuat permainan quiz interaktif. Jadi, adanya Quizzes ini dapat membuat peserta ini agar dapat berkompetensi secara sehat untuk memperebutkan posisi pertama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun soal-soal yang disajikan dalam Quizzes tersebut. Nah, selain itu, Quizzes ini juga menyediakan beberapa fitur menarik loh. Seperti di Quizzes ini dapat menyediakan lebih dari 4 alternatif pilihan jawaban. Kemudian di Quizzes ini juga pada pertanyaannya kita dapat menambahkan gambar sebagai latar belakangnya. Jadi kita dapat mendesain kuisnya itu sendiri. Kemudian juga ada fitur report loh dalam Quizzes yang dapat menampilkan data statistik berapa banyak peserta yang menjawab pertanyaan yang telah kita buat. Nah, oleh karena itu terdapat beberapa kelebihan dan juga kelemahan dalam Quizzes ini. Nah, kalau misalnya kelebihannya apa? Guru itu dapat mudah dalam membuat soal karena soalnya itu dapat disalin dan dapat diduplikasikan begitu. Kemudian skor atau poin ketika siswa menjawab pertanyaan dengan benar ataupun menjawab dengan salah itu nanti akan terlihat gitu. Kemudian juga ranking peserta dalam menjawab itu juga dapat terlihat. Kemudian selain itu ada feedback nih. Feedback apabila siswa menjawab jawabannya salah, maka ada feedbacknya yaitu akan menampilkan jawabannya benar begitu. Kemudian ada juga review question. Nah, jadi review question ini ada di akhir kuis untuk meninjau kembali jawaban yang dipilih. Kemudian urutan pertanyaan juga disusun secara acak. Nah, kalau kelemahannya apa? Kelemahannya ini lemah dalam pengawasan sebab peserta atau siswa ini dapat membuka 2 tab atau dapat masuk dengan 2 akun apabila menggunakan 2 email yang berbeda. Kemudian peserta ini dapat turun peringkat karena di dalam kuis ini tidak hanya benar saja dalam menjawab soal, tetapi kecepatannya juga dipertimbangkan yang dapat menentukan peringkat siswa tersebut. Kemudian muncul kendala nih apabila siswa tersebut lama join dalam kuis tersebut. Nah, setelah kita mengenal Quizzes, nah selanjutnya gimana sih langkah-langkah membuat akun Quizzes? Nah, di Google Chrome atau Google yang kalian punya, kita klikkan http://quizzes.com, kita cari. Nah, jika seperti ini, kalian bisa klik sign up di pojok kanan atas ini. Nah, kemudian pilih metode registrasi seperti pendaftaran menggunakan akun Google. Saya klik continue with Google. Kita akan memilih akun Google yang akan kita gunakan. Di sini, saya akan menggunakan akun Google saya. Kemudian, kita dapat memilih jenis kepentingan dalam menggunakan Quizzes, seperti untuk kepentingan sekolah. Kemudian, saya pilih sebagai teacher. Nah, jika proses pembuatan akun pada Quizzes telah berhasil, maka akan muncul tampilan selanjutnya membuat soal pada Quizzes. Nah, adapun langkah-langkah untuk membuat soal interaktif dengan menggunakan Quizzes. Nah, karena kita di sini sudah sebagai teacher, maka kita dapat mengklik create.
Nah, lalu kita klik New Quiz. Nah, kemudian kita dapat memberi nama kuis ini. Misalnya, saya beri nama perkalian pada matematika. Kemudian kita dapat memilih subjek yang relevan. Di sini saya pilih mathematics, kemudian next. Nah, kita bisa mengklik create or new question. Nah, jenis pertanyaannya seperti misalnya kita pilih yang multiple choice. Nah, maka akan muncul tampilan untuk pertanyaan yang pertama. Baiklah, kita masukkan pertanyaannya seperti hasil kali 12 dikali 8. Nah, di sini saya buat jawabannya 96. Kemudian 72, 81, sama 98. Nah, selanjutnya bisa kita pilih jawaban yang benar dengan mencentang tanda checklist ini. Nah, setelah kita klik, akan kelihatan jawaban yang benar ini. Untuk menambahkan foto, kamu dapat mengklik image. Nah, kemudian mendrag foto yang ingin kamu jadikan sebagai latar belakang dari pertanyaan tersebut. Karena di sini saya tidak menggunakan gambar, kita cancel saja. Nah, di sini kamu juga bisa mengatur waktunya. Dan apabila sudah selesai, kamu bisa klik Save Question. Nah, ini untuk question yang pertama. Nah, selanjutnya apabila kamu ingin menambahkan pertanyaan lagi, kamu bisa klik New Question. Hasil perkalian 11 dikalikan 11. Nah, di sini saya buat 131. 111, 121, 112. Oke, nah di sini saya pilih jawaban yang benar. 121. Nah, di sini 121 yang benar. Nah, kita bisa atur waktunya 30 sekon, kemudian kita save. Selanjutnya, apabila sudah selesai pertanyaannya, kita dapat klik setting. Kemudian kita dapat memilih bahasanya. Nah, kita bisa juga pilih grade-nya di sini. Ada kindergarten, ada 6. Nah, di sini saya pilih yang 6. Yang mendapat melihat kuis ini public, visible to everyone, bisa public, bisa prepare, prepared visible to you. Nah, di sini saya pilih yang public. Nah, kemudian kita save. Nah, apabila sudah selesai menyetingnya, kita dapat klik save. Selanjutnya, untuk mengecek jawaban dari kuis yang sudah kita buat, dapat kita klik ini, show answer. Nah, akan terlihat jawaban yang berwarna hijau, seperti ini. Nah, jika ingin melihat hasil dari kuis, maka kita dapat mengklik preview. Ini kita klik preview. Nah, selanjutnya akan kita klik start untuk memulai menjawab kuis yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, kelihatan kalau misalnya kita menjawab dengan benar.
Nah, kemudian setelah kita menjawab, kita lihat peringkat kita di sini urutan ke-5. Nah, selanjutnya untuk yang pertanyaan selanjutnya ini 12 kali 8. Di sini kita jawab 96. Nah, kelihatan bahwa jawaban kita benar. Nah, setelah selesai semua, ini nanti dia akan menghitung rekapitulasi hasil jawaban kita. Nah, di sini terlihat bahwa skornya itu 1580, kemudian peringkatnya juga terlihat. Nah, baiklah, selanjutnya untuk cara membagikan soal kuisis. Nah, di sini bisa kita klik mode dalam pemberian soal, klasik. Nah, di sini saya pilih klasik, kemudian bisa kita klik, kita atur, kita tetapkan kelas untuk mendapatkan link serta kode yang dapat dibagikan kepada peserta. Setelah memilih kelas, nanti akan didapatkan linknya dan juga kode untuk bergabung ke kuis yang sudah kita buat. Gitu. Di sini kodenya U377768. Atau bisa di-copy. Nah, kemudian kita klik done. Nah, selanjutnya untuk memberikan pekerjaan rumah bisa klik assign homework. Nah, di sini kita bisa klik waktu deadline-nya. Jam berapa? Nah, di sini sudah dibuat. Nah, kita bisa assign-kan. Selanjutnya yaitu cara peserta atau siswa mengakses kuisis yang sudah kita buat. Nah, caranya itu bisa masuk ke kuisis, kemudian masuk sebagai siswa dan enter code. Nah, ini for student. Untuk for student. Nah, di sini masukkan kodenya. Di sini udah saya paste kodenya. Nah, di sini bisa kita coba lagi. Karena di sini saya sudah mencobanya. Dia bakalan kelihatan soalnya. Nah, selanjutnya ini. Pertama. Nah, seperti muncul skornya dan hasil jawabannya begitu. Nah, selanjutnya untuk membuat laporan kuis, kita dapat lihat di report. Nah, di report ini nanti akan muncul rekapitulasi reports. Di sini karena belum ada coba, maka total partisipasinya 0. Nah, di sini kita bisa klik share report juga bisa dan download hasilnya ini dalam bentuk Excel. Selain itu juga ada my report, laporan saya untuk tugas ya, tugas. Nah, assign ditugaskan dan ini juga kita dapat download, dapat share. Nah, share report ini juga bisa kita lakukan atau kirimkan ke orang tua siswa begitu. Nah, sekian penjelasan saya mengenai pengembangan evaluasi interaktif berbasis kuisis. Nah, apabila ada kritikan, saran, masukan, kamu dapat menuliskannya di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.